Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Analisis Penerapan Metode PERT dan CPM pada Proyek Pembangunan Gedung PT Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah dipahami dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitiannya. Nah, proyek konstruksi sering mengalami kendala, terutama keterlambatan penyelesaian proyek. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan biaya proyek bertambah dan target penyelesaian tidak tercapai. Karena itu, pengelolaan waktu dalam sebuah proyek sangat penting. PT Wijaya Karya sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia memerlukan metode penjadwalan yang tepat agar setiap aktivitas proyek dapat berjalan sesuai rencana. Nah, dalam penelitian ini digunakan metode PERT dan CPM karena kedua metode tersebut dapat membantu memperkirakan durasi pekerjaan, menentukan urutan aktivitas, dan mengetahui jalur kritis, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari penelitiannya. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana penerapan metode PERT dan CPM dapat mengoptimalkan penjadwalan proyek pembangunan gedung PT Wijaya Karya. Dan kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang termasuk jalur kritis atau critical path, serta bagaimana pengaruhnya terhadap durasi keseluruhan proyek dan efisiensi waktu pelaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode PERT pada proyek pembangunan gedung PT Wijaya Karya. Kemudian menganalisis penerapan metode CPM dalam proses penjadwalan proyek serta mengidentifikasi jalur kritis dan estimasi durasi proyek yang paling optimal. Nah, sementara itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu manfaat akademis, menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan metode PERT dan CPM dalam manajemen proyek konstruksi. Kemudian manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi perusahaan agar proses perencanaan dan pengendalian proyek menjadi lebih efektif sehingga waktu pelaksanaan dan biaya proyek dapat lebih efisien. Jadi di sini ada di slide selanjutnya itu ada manajemen proyek. Jadi di manajemen proyek ini kita ada definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai sasaran proyek secara efektif dan efisien. Dalam proyek konstruksi, manajemen proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian seluruh kegiatan pembangunan. Dan di situ juga ada peran perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang baik menjadi fondasi keberhasilan proyek. Konstruksi meliputi penjadwalan waktu, alokasi sumber daya, dan estimasi biaya. Pengendalian proyek memastikan pelaksanaan sesuai rencana, mengidentifikasi defisiasi, dan melakukan tindakan korektif untuk menjaga mutu, waktu, dan anggaran proyek. Dan selanjutnya itu ada penjadwalan proyek. Yang pertama itu ada konsep dasar penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah proses pengurutan dan penentuan waktu pelaksanaan setiap aktivitas dalam proyek. Jadwal yang baik mencakup identifikasi seluruh kegiatan, estimasi durasi, serta penetapan urutan logis antara aktivitas agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang kedua ada hubungan aktivitas dan estimasi waktu.
Hubungan antara aktivitas atau dependensi menentukan urutan pelaksanaan pekerjaan meliputi finish to start to start, dan finish to finish. Estimasi waktu yang akurat sangat kritis karena ketidaktepatan estimasi dalam menyebabkan keterlambatan proyek, membengkakkan biaya, serta menurunkan kualitas hasil pekerjaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya itu ada faktor keterlambatan. Yang pertama ada faktor internal. Kekurangan SDM terampil, keterlambatan pengiriman material, dan kerusakan atau keterbatasan peralatan konstruksi di lapangan. Yang kedua ada faktor eksternal, kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau banjir, proses perizinan yang lambat, serta gangguan dari lingkungan sekitar proyek. Yang selanjutnya ada faktor manajerial. Perencanaan jadwal yang kurang matang, komunikasi antara tim yang tidak efektif, dan pengawasan proyek yang lemah. Slide ini dijelaskan mengenai metode PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT merupakan metode manajemen proyek yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek ketika durasi setiap aktivitas belum pasti. Berbeda dengan metode lain, PERT menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimistic, yaitu waktu tercepat jika semua berjalan lancar, most likely, yaitu waktu yang paling mungkin terjadi, dan yang ketiga pessimistic, yaitu waktu terlama jika terjadi hambatan. Ketiga estimasi tersebut dihitung menggunakan rumus expected time TA sama dengan A plus 4M plus B per 6. Dengan cara ini, estimasi waktu proyek menjadi lebih realistis karena mempertimbangkan kemungkinan terbaik, normal, dan terburuk. Metode PERT biasanya digunakan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, seperti penelitian, perkembangan produk, atau proyek konstruksi. Slide ini membahas CPM atau Critical Path Method, yaitu metode untuk merencanakan dan menjadwalkan jadwal proyek dengan menentukan jalur krisis. Berbeda dengan PERT yang menggunakan 3 estimasi tertentu, CPM menggunakan satu estimasi durasi yang dianggap pasti. Dalam CPM terdapat 2 proses utama, yaitu forward pass untuk menghitung early start, early finish, yaitu waktu yang paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dan selesai, back pass untuk menghitung late start, dan late finish, yaitu waktu paling akhir aktivitas dapat dimulai atau selesai tanpa menunda proyek. Dari perhitungan tersebut diperoleh float atau slack, yaitu waktu toleransi keterlambatan waktu suatu aktivitas. Jika nilai float sama dengan 0, maka aktivitas tersebut berada pada jalur krisis. Jalur krisis diperoleh dari hasil perhitungan early start, early finish, late finish, dan late finish menggunakan metode CPM. Sementara itu, aktivitas yang tidak berada pada jalur krisis masih memiliki float, sehingga masih dapat ditunda dalam batas tertentu tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek. Oleh karena itu, manajer proyek harus memberikan perhatian lebih pada aktivitas-aktivitas yang berada di jalur krisis agar proyek selesai tepat waktu. Hasil analisis CPM. Durasi optimal proyek berdasarkan analisis CPM adalah 210 hari kerja. Lebih efisien 15 hari dibanding jadwal rencana awal, yaitu 225 hari. Jalur krisis mencakup 8 aktivitas utama yang menentukan durasi minimum proyek. Perbandingan jadwal aktual dengan rencana menunjukkan efisiensi waktu sebesar 6,7%. Penerapan metode CPM memungkinkan identifikasi aktivitas kritis secara sistematis, sehingga alokasi sumber daya dapat dioptimalkan dan potensi keterlambatan dapat diminimalkan secara signifikan. Lalu Gantt chart dan network planning. Gantt chart menampilkan jadwal aktivitas proyek dalam bentuk diagram batang horizontal berdasarkan waktu. Network planning atau diagram jaringan menggambarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Digunakan bersama PERT dan CPM untuk mengidentifikasi jalur kritis dan durasi proyek secara visual. Lalu Work Breakdown Structure atau WBS.
WBS atau Work Breakdown Structure adalah dekomposisi hierarki lingkup proyek menjadi paket-paket pekerjaan yang lebih kecil dan terkelola. Pada proyek PT Wijaya Karya, WBS mencakup pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan finishing, memudahkan perencanaan biaya, waktu, dan sumber daya secara terstruktur. Lalu pembahasan interpretasi hasil PERT. Metode PERT menghasilkan estimasi durasi proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian melalui 3 skenario waktu, yaitu optimis, paling mungkin, atau pesimis. Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi ekspektasi proyek WIK lebih panjang dari jadwal awal, mengindikasikan adanya risiko keterlambatan yang perlu diantisipasi secara dini dalam perencanaan. Lalu, interpretasi hasil CPM. Metode CPM mengidentifikasi jalur kritis yang menunjukkan durasi minimum penyelesaian proyek. Perbandingan kedua metode menunjukkan CPM lebih efektif untuk proyek dengan durasi deterministik, sementara PERT unggul dalam mengakomodasi ketidakpastian. Kombinasi keduanya memberikan gambaran komprehensif bagi manajemen proyek PT Wijaya Karya Persero Tbk. Kesimpulannya adalah metode PERT dan CPM terbukti efektif digunakan dalam penjadwalan proyek konstruksi gedung PT Wijaya Karya Persero Tbk, memberikan gambaran waktu penyelesaian yang lebih terstruktur dan terukur. Jalur kritis berhasil teridentifikasi melalui analisis network planning, sehingga aktivitas-aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan dapat diprioritaskan dan diawasi secara ketat. Penerapan metode PERT dan CPM sangat direkomendasikan dalam manajemen proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi waktu, meminimalkan risiko keterlambatan, dan mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan.